Di dalam tentara ada suatu pepatah, tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. There are no bad soldiers, there are only bad commanders. Tidak ada prajurit yang jelek. Yang jelek hanya komandan-komandannya. Sebaliknya, ada juga pepatah dalam tentara yang kita diajarkan dari sejak muda. 1000 harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan mbek semua. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan wow semua. Saudara-saudara, Ukri usianya cukup lumayan. Ukri lahir dari suatu cita-cita. Bahkan saya boleh mengatakan Ukri lahir dari suatu impian. Kalian lebih suka dengar sambutan normatif atau mau dengar hati saya? Kira-kira gimana? Kalau sambutan normatif kan, saudara-saudara sekalian, hari ini saudara-saudara di wisuda, saudara-saudara akan melaksanakan bla 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 bla, kan kira-kira gitu. Baik, saya mau kasih tahu bahwa dulu cita-citanya, impian ini mungkin terlalu, bisa saya katakan terlalu besar. Waktu itu saya masih muda. Sekarang rodo muda, pingin muda terus, tapi berjiwa muda, ya kan? Mungkin semangat saya tidak kalah dengan semangat anak-anak muda di depan saya ini. Saudara-saudara sekalian, impian waktu itu, karena kita waktu itu penuh dengan harapan, penuh dengan optimisme. Tahun 90-an, tahun 80-an, Indonesia dikatakan macan Asia. Pertumbuhan kita terus menerus. Waktu itu kita bisa bikin pesawat terbang. PTDI lahir pada saat itu. Kita bikin kapal. Kita begitu semangat. Seluruh dunia lihat Indonesia. Tetapi kita pun tidak boleh lengah. Ternyata kehidupan di dunia ini sungguh keras. Persaingan keras. Persaingan antara bangsa, persaingan antara manusia keras. Setiap bangsa ingin hidup dengan semakmur-makmurnya. Setiap bangsa ingin menjadi yang terhebat, yang terkuat, yang terkaya. Dan demi cita-citanya itu, setiap bangsa rela, tega untuk menghambat bangsa lain. Itu adalah sejarah manusia. Sejarah manusia ribuan tahun. Jadi, saudara sarjana-sarjana yang baru lulus, guru besar, para intelektual, para akademisi, ya benar yang saya katakan dari dulu. Masa depan bangsa ditentukan oleh perguruan tinggi. Tapi kadang-kadang para akademisi hanya belajar dari satu sektor, hanya belajar dari satu segi, hanya melihat situasi dari satu aspek. Dan kadang-kadang justru seorang yang tinggi pendidikannya tetapi tidak luas pemahamannya, dia menguasai
ilmunya, bidangnya, tapi dia tidak bisa melihat realita. Contoh, kalau saudara belajar ilmu politik di fakultas, begitu saudara keluar lihat realita politik sebenarnya, mungkin saudara akan kaget. Realita kadang-kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan ilmu yang ada di buku. Dan sering kita sebagai bangsa, kita kurang introspeksi, kita kurang waspada. Pemimpin-pemimpin kita, elit kita sering tidak waspada. Kita asik dengan kehidupan kita, dengan persaingan di antara kita, tidak melihat kenyataan sejarah bahwa tiap bangsa masing-masing berjuang untuk kepentingannya sendiri, dan tiap bangsa ingin unggul bila perlu mengorbankan kepentingan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, ini saya bicara dalam konteks bahwa dengan idealisme kita, dengan kerja keras kita, tahun 90-an kita diambang tinggal landas, tetapi kita tidak waspada. Kita diganggu oleh kekuatan-kekuatan besar, kita cekcok di antara kita. Akhirnya pembangunan yang bisa kita seharusnya tahun 90-an kita tinggal landas, kita jatuh. Sistem-sistem yang sudah bagus banyak dibongkar. Kita disuruh menjiplak sistem bangsa lain. Sekarang kita telah mulai bangkit kembali. Setelah 25 tahun pelan-pelan kita bangkit, dan ini juga karena faktor kepemimpinan. Saya kira saudara-saudara sudah dengar pendapat-pendapat saya tentang situasi kondisi di tingkat nasional. Tapi saya sekarang ingin bicara di tingkat UKRI. Karena itu saya katakan, prestasi yang saya lihat dalam 2 tahun ini, dalam 3 tahun ini adalah akibat kepemimpinan, leadership, pengorbanan, bakti, di antaranya oleh Rektor UKRI, Profesor Dr. Ibnu Ahmad Fikri Dasko. Kadang-kadang bangsa kita itu kalau melihat prestasi pelit untuk mengucapkan terima kasih. Saya, dengan pengalaman saya sadar kadang-kadang manusia itu cukup dihargai jerih payahnya, dia sudah puas. Tidak perlu diberi uang, tidak perlu diberi apa. Tapi saya perhatikan bangsa kita ini banyak di antara pemimpin-pemimpin kita ucapan terima kasih saja malas. Saya tidak mau seperti itu. Karena itu saya ingat hari ini harus saya ucapkan terima kasih kepada Rektor UKRI hari ini. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Sufmi Ahmad Dasko. Masalahnya saya kenal Pak Dasko ini sebelum dia doktor, sebelum dia profesor, waktu dia masih
pesilat. Beliau dulu salah satu pesilat di perguruan yang saya pimpin juga. Ada pesilat yang tumbuh dengan hebat, ada pesilat yang tumbuh tapi kurang hebat. Ini termasuk pesilat yang tumbuh hebat. Saya juga terima kasih dengan seluruh pengurus yayasan, seluruh guru besar ya, yang juga telah berjuang memberi sumbangan yang besar terhadap UKRI. UKRI masih jauh daripada yang kita cita-citakan. Tetapi yang utama adalah cita-cita. Saya hari ini berkeyakinan dalam 2 tahun yang akan datang UKRI akan punya kampus yang hebat. Sekarang tinggal memborongnya bisa kerja dengan siang malam atau tidak. Saya ingin menyampaikan penghargaan karena memang dari awal UKRI dirancang, didesain untuk membantu bangsa, membantu pemerintah dalam mengisi suatu sektor yang waktu itu kita merasa perlu dibantu, yaitu bahwa bangsa kita Indonesia sampai hari ini membutuhkan lebih banyak sarjana di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan untuk itu saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan UKRI, ya, Ketua Senat dan semua jajarannya yang akhirnya saya dapat laporan tahun ini dibuka Fakultas MIPA, Matematik Ilmu Pengetahuan Alam. Segera dibuka Prodi Fisika dan Prodi Matematika. Ini sangat strategis. Ini sangat strategis. Karena itu penghargaan saya yang setinggi-tingginya. Dan karena itu keyakinan saya dalam 2 tahun akan ada kampus UKRI yang lumayan bisa dibanggakan. Masa depan kita, masa depan bangsa akan tergantung dalam kemampuan bangsa kita untuk menguasai teknologi. Teknologi bukan hanya barang, bukan hanya beli teknologi, harus bisa menguasai, menciptakan, dan menjalankan teknologi itu. Untuk itu kita butuh awaknya. Karena itu kita butuh anak-anak muda yang nanti akan menguasai teknologi. Yang paling penting tadi itu adalah MIPA. MIPA menjadi dasar dari semua. Dari semua masa depan kita akan tergantung kepada MIPA. Matematik, fisika, kimia, biologi. Menghadapi virus pandemi, kita butuh ahli-ahli biologi. Menghadapi nanti krisis pangan dunia, kita butuh ahli-ahli biologi. Untuk menghasilkan obat yang bisa terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia, kita butuh ahli-ahli kimia, ahli-ahli farmasi. Kita harus bikin obat di Indonesia, bukan import obat lagi. Kita tidak bisa tergantung kepada bangsa lain. Bertahun-tahun Prabowo Subianto selalu bicara, mungkin sudah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih, saya selalu bicara swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan.
Saya bicara food estate, bukan saya bicara food estate. Ibnu Sutowo sudah bicara food estate tahun 60-an. Ada orang-orang Indonesia, ada tokoh-tokoh Indonesia, ada intelektual Indonesia yang mengejek saya, mengejek konsep food estate. Saudara-saudara sekalian, ada yang mau import saja makanan pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain? Padahal yang Maha Kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup. Ternyata apa yang saya sampaikan berkali-kali, bertahun-tahun, sekarang terbukti. Tetapi saudara-saudara sekalian, sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan, saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. 3 tahun lagi masa depan saudara cerah. Saya sebetulnya kalau lihat situasi ini, saya senang dengan lagu Ku Ingin Hidup 1000 tahun lagi.